Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Lipitasari dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 2010601017. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Namun, pengertian iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Jika kita tidak hanya menghafalkan keenam rukun iman, namun kita perlu membenarkan hati kita bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Lalu mengucapkannya dengan lisan yang diucapkan pada kalimat syahadat, serta diamalkan perintahnya serta menghindari larangannya di dunia nyata. Setelah kita melakukan ketiganya, maka kita dapat tergolong sebagai orang yang beriman. Selain itu, terdapat dalil nakli di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Fungsi iman kepada Allah. Fungsi iman kepada Allah yaitu 1. Menambah keyakinan, yaitu kita telah mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu serta memberikan nikmat ke seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita akan semakin bersyukur dan yakin akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menambah ketaatan. Tentu saja, dengan beriman kepada Allah, kita dapat menambah ketaatan kita. Dengan beriman, hati kita akan terjaga dari larangan-larangannya, serta selalu menjalankan perintahnya dengan ikhlas. 3. Menenteramkan hati. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah akan merasakan tentram hatinya. Hal itu sudah dijelaskan pada surat Al-Ra'd ayat 28. 4. Dapat menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. 5. Mendatangkan keuntungan dan membahagiakan hidup. Tentunya dengan ketentraman hati yang kita peroleh, kita akan selalu diberikan kemudahan serta merasa lebih bahagia dalam menghadapi masalah. Hal itu dikarenakan kita akan meyakini bahwa cobaan yang diberikan oleh Allah tidak akan melebihi batas kemampuan diri kita sendiri. Selain itu, kita juga menyadari bahwa Allah masih sayang terhadap kita. Contoh perilaku beriman. Ketika kita beriman, maka kita akan melakukan perintah-perintah Allah, baik itu wajib maupun sunnah, serta meninggalkan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari perilaku beriman adalah 1. Mendirikan sholat. 2. Menafkahkan sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan. 3. Memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan dan kita memberikannya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Beriman kepada Allah. 5. Menafkahkan sebagian hartanya baik di saat waktu lapang ataupun sempit. 6. Selalu berbuat kebajikan. 7. Mampu menahan amarah. 8. Mampu memaafkan kesalahan orang lain. 9. Melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah. 10. Berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi. 11. Mempercayai dengan benar rukun iman. Demikianlah contoh-contoh beriman kepada Allah. Baik, saya akan lanjutkan. Iman kepada Allah dapat diartikan juga kita meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu maha agung, Allah itu maha segalanya. Dalam hal apapun kita harus berbuat baik kepada seluruh manusia.
Dengan cara itu kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang hadiyah atau segala sesuatu yang kebenarannya perlu dibuktikan dengan dalil. Tetapi karena sudah sangat umum dan sudah mendarah daging, maka kebenaran itu tidak lagi perlu diperbuktikan. Namun demikian, untuk membuktikan wujudnya dapat dikemukakan dari beberapa dalil, yaitu yang pertama, dalil fitrah. Allah menciptakan manusia dengan fitrah bertuhan, atau setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka bapak ibunya lah yang berperan mengubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Fitrah dalam hadis di atas mengandung pengertian Islam. Jadi hadis di atas bisa kita pahami seorang anak dilahirkan sebagai muslim. Namun demikian fitrah manusia barulah merupakan potensi dasar yang harus dipelihara dan dikembangkan. Apabila fitrah tersebut tertutup oleh beberapa faktor luar, maka manusia tersebut akan lari dan menentang fitrahnya sendiri. Tapi apabila menghadapi suatu kejadian yang luar biasa, barulah secara spontan fitrahnya tersebut kembali muncul. 2. Dalil akal. Dengan menggunakan akal pikiran, manusia bisa membuktikan keduanya bahwa Allah itu ada. Dalam Al-Quran banyak mengemukakan ayat-ayat yang mengunggahkan akal pikiran. Ketiga, yaitu dalil nakli. Sekalipun secara fitrah dan akal manusia bisa mengakui adanya Tuhan, namun manusia tetap melakukan pembuktian dalil nakli untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya dengan segala asma dan sifatnya. Sebab fitrah dan akal tidak mampu menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya itu. Hakikat dan dampak dua kalimat syahadat. Ikrar la ilaha illallah tidak akan dapat diwujudkan secara benar tanpa mengikuti petunjuk dan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dua ikrar itu yang disebut dengan syahadatain. Kata asyhadu secara etimologis berakar dari syahadah yang mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, musyahadah, menyaksikan. Yang kedua, syahadah atau kesaksian. Dan yang ketiga yaitu half atau sumpah. Kalau inti dari syahadah yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka inti dari syahadah kedua adalah menjadikan Rasulullah sebagai titik pusat keteladanan baik dalam hubungan dengan Allah secara vertikal maupun hubungan sesama manusia secara horizontal. Yang membatalkan syahadat. 1. Bertawakal kepada Allah. Seorang kafir berusaha maksimal dan menggantungkan harapan kepada manusia tersebut, sedangkan seorang muslim juga berusaha maksimal tapi menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah karena benci atau ikrar, tidak meyakini hukum itu, maka dia menjadi kafir. Bila masih meyakini tapi melanggar atau tidak melaksanakannya karena menuruti hawa nafsu, maka orang tadi disebut faqih bila hanya merugikan diri sendiri, dan disebut zalim bila merugikan orang lain. Bila Allah adalah wali dan hakim,
maka kita akan melakukan apa saja yang diridhoinya. Atau dengan kata lain, apa saja yang kita lakukan adalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang iman kepada Allah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.